Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Sidang Jemaat Tuhan GPDI Warung Buncit, Mampang Perapatan. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah di hari ini dengan damai dan sukacita. Kita akan mulaikan ibadah kita. Saudara-saudara yang kekasih, yang mengikuti online pada hari ini, ibadah melalui online di rumah masing-masing, bahkan di mana saja saudara berada, seiman di dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk di dalam doa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, memuji, membesarkan nama-Mu, karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi yang sangat terbatas, tapi kami dapat beribadah melalui online. Ini satu anugerah daripada-Mu, berkat melimpah kami alami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semua. Saudara, sebelum kita akan memuji membesarkan nama Tuhan, saya mohon maaf karena kami ini dalam rekaman yang sangat sederhana karena kami sedang mengungsi. Tapi kami berusaha untuk melayani Tuhan melalui firman Tuhan, melalui ibadah yang ada online. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Kita akan menyanyi satu pujian, bukan girang-girang, tetapi satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur padamu. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang ku naikkan syukur hidupku. kepadamu dengan kesungguhan hati. Ku naikkan syukurku, Amin, haleluya. buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita akan menerima sebagian dari firman Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita bersyukur kepada Tuhan. Kami memuji membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas berkat kasih setiamu kembali kami rasakan di dalam kehidupan. Setiap saat kami merasakan bimbingan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami boleh merasakan sukacita di dalam Engkau. Pada hari ini kami dapat beribadah sekalipun dengan sangat sederhana. Tapi apa yang kami dapat lakukan pada hari ini mulia di mata-Mu dan berkenan di mata-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima sebagian firman-Mu. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau bukakan, sampaikan isi hati-Mu. Kami butuh akan penghiburan sukacita melalui firman-Mu. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan buka firman Allah. Maaf, kami tidak bawa laptop sehingga saudara bisa membuka Alkitab masing-masing di rumah. Dengan tema pada hari ini adalah umat Allah yang kuat atau umat Allah yang tangguh. Saudara, tangguh itu saya beri contoh satu jembatan yang dibangun dengan kekuatan daripada tiang-tiang yang ada, sehingga gelombang apapun, arus air yang dahsyat pun datang menerpa akan jembatan itu, pasti tidak akan runtuh dan roboh karena dia tangguh dan kuat. Demikian di dalam kehidupan kita sebagai umat Allah yang kuat, kita harus memiliki kuasa Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus itu yang memberikan satu kekuatan buat kita. Amen. Kita manusia terbatas, tapi kalau ada Roh Kudus di dalam kita, dia akan memberikan satu semangat yang baru, Haleluya. kekuatan baru yang kita akan alami. Kita akan buka firman Allah di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31 berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati firman Allah. Dan firman Allah ini artinya saudara dan saya, kita semua umat Allah yang kuat harus memiliki kuasa Roh Kudus. Dan kita ini yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru daripada Tuhan. Kekuatan daripada Roh Kudus. Sehingga firman Allah memberikan satu perumpamaan. Kita seperti burung Raja Wali yang terbang naik terus. Burung Raja Wali, saudara, kalau dia sekali terbang, dia naik terus, bahkan bisa sampai ke awan-awan. Burung yang paling kuat tenaganya melalui sayap.
Nah, Tuhan memberikan contoh, kita ini harus seperti burung Raja Wali yang terbang naik terus dengan kekuatan Roh Kudus. Sehingga ada firman Tuhan berkata, umat Allah bukan menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Amin. Inilah kita ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kekuatan baru Tuhan berikan. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Di dalam kehidupan kita, umat Allah, di dalam segala usaha kita, di dalam tugas kita, di dalam pekerjaan yang kita hadapi untuk menghidupkan rumah tangga. Pada saat-saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19 dengan semua keterbatasan. Tetapi firman Allah memberikan semangat yang baru buat kita, yaitu kuasa Roh Kudus. Amin. Kita miliki itu, sehingga apa saja yang kita kerjakan, kita berlari tidak menjadi lesu, kita berjalan tidak menjadi lelah. Hampir setahun kita berada di dalam rumah, dan kata pemerintah tidak boleh keluar rumah kecuali penting. Saudara, tidak bisa keluar. Apakah kita sanggup untuk hadapi semua ini? Hanya tinggal di rumah saja. Pandemi yang kita hadapi, COVID-19, hampir setahun. Bulan Maret ini sudah setahun. Kita bisa bayangkan, kalau tanpa Tuhan setahun kita tinggal di rumah, apa kita tidak lesu? Apa kita tidak lelah? Apa kita tidak sedih? Tanpa Roh Kudus, semua itu kita akan alami. Bukan hanya demikian, bahkan menjadi stres. Dan para dokter berkata, kita hadapi COVID-19 ini, jangan sekali-sekali stres. Harus sukacita. Haleluya. Manusia terbatas. Tetapi kalau kita memiliki kuasa Roh Kudus, kita tidak menjadi lesu, kita tidak menjadi lelah, kita tidak menjadi sedih. Setiap hari apa yang kita hadapi, ada damai dan sukacita. Amin. Saudara, dokter sampaikan, imun kita harus naik dengan meminum vitamin, dengan makan banyak, supaya imun kita naik. Di dalam Tuhan, kita harus makan firman Allah yang banyak, sehingga iman kita naik. Jadi bukan hanya imun kita yang naik, tetapi iman kita juga naik. Kita berikan Haleluya. puji nama Tuhan. Kita boleh dapat bersukacita, terhibur dengan bagaimana Tuhan menyertai kita dengan kuasa Roh Kudus. Apa yang kita kerjakan setiap hari, apa yang kita alami, apa yang kita rencanakan setiap hari. Saudara, sekali lagi, pada masa-masa ini kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Ekonomi yang tidak menentu terancam. Kesehatan kita terancam. Pada hari-hari ini, 2 hari ini, kota Jakarta mengalami banjir. Sehingga kita mau lari kemana, saudara? Mengungsi kemana? Hanya mengungsi kepada Tuhan. Haleluya. Dalam kita bekerja, dalam kita usaha, Tuhan berkata, Tuhan akan menyertai. Tuhan bekerja bersama. Kalau kita memiliki kuasa Roh Kudus, apa yang kita kerjakan, Tuhan berkata, Tuhan bekerja bersama kita. Amin. Kita buka di dalam Roma pasal yang ke 10. Roma 10 ayat yang ke-28. Kalimat di dalam ini berkata, kita tahu sekarang. Saya ajak kita saudara membaca ayat ini. Kita menekan dengan penuh keyakinan, dengan iman. Dan kita ini, saya ajak kita ganti dengan saya. Bacanya demikian.
Saya tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Kita ini adalah umat Allah. Kita sudah dipilih oleh Allah menjadi umat yang kuat. Dan saudara, Allah itu tidak biarkan saya, saudara, kita itu bekerja sendirian. Tetapi firman Allah berkata, kita tahu, saya tahu sekarang dengan iman apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan di dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja Amin. bersama Haleluya. kita. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Inilah rencana Allah buat kita sebagai umat daripada Allah, menjadi kuat. Kita memiliki kuasa Roh Kudus. Jadi sekali lagi, tanpa kita sadari, kita bekerja, kita usaha, Allah turun, Allah beserta, Allah turut bekerja di dalam segala hal apa yang kita kerjakan, sehingga kita boleh mendapatkan kasih, kemuliaan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita terpanggil, ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, inilah yang menjadi kekuatan kita, menjadi sukacita di dalam kehidupan kita, mengiring kepada Tuhan. Apa saja yang kita lakukan, sekali lagi, Tuhan, kita yakin Tuhan Allah itu turut bekerja di dalam kehidupan kita. Di dalam dunia ini, apa yang sedang kita hadapi, apa yang sedang kita alami, seringkali hati kita begitu sedih dengan situasi keadaan yang ada, kegoncangan kehidupan, penderitaan, kepedihan hati, kehancuran hati ada di dalam hati kita. Kita mau ceritakan kepada sesama manusia, mereka juga terbatas. Cerita kepada anak juga terbatas, saudara. Firman Allah berkata di dalam Ratapan, kita buka di dalam Ratapan Ratapan 3 ayat yang ke-22 dan 23 dan ayat yang ke-25 saya akan bacakan. Berkata demikian, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Ayat 25. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Ratapan artinya terkandung di dalam hati kita. Apakah itu kepedihan? Apakah itu kehancuran? Apakah itu kesedihan di dalam hati kita? Sekali lagi, kalau kita lari kepada Tuhan, jiwa kita lari kepada Tuhan, mencari akan Tuhan, ingat, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Manusia terbatas, tapi Tuhan mengasihi kita tidak berkesudahan. Setiap pagi kita bangun pagi, kita bersyukur kepada Tuhan dalam situasi apapun. Banyak orang pada hari ini sedang mengungsi, meninggalkan rumah mereka karena tergenang air, saudara. Mau lari kemana kembali? Saya berkata, kembali bersyukur kepada Tuhan. Di dalam segala hal kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap pagi kita bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan berjanji tak habis-habis rahmatnya kepada kita,
kesetiaan Tuhan itu tetap nyata di dalam kehidupan kita. Kita umat Allah yang kuat, memiliki kuasa Roh Kudus. Dan saya yakin dengan apa yang kita boleh miliki, yaitu kuasa Roh Kudus yang menuntun di dalam setiap kehidupan kita, maka Tuhan memberkati kita. Saudara, saya beri contoh, ada 2 cara untuk beribadah kepada Tuhan. Umat Tuhan datang beribadah di dalam tempat ibadah, datang dengan kesungguhan hati, memuji, membesarkan nama Tuhan, mendengarkan, mengikuti firman Allah, sehingga merasakan hadirat Allah turun dengan puji-pujian. Dan ada sebagian datang, dia pikir, datang di ibadah karena hari Minggu, datang ibadah untuk ketemu dengan teman. 2 hal ini yang seringkali dilakukan oleh umat Allah. Tetapi saudara, saya beri contoh di hadapan Tuhan seperti HP saudara kita pegang. Ada HP dan ada casing. HP punya casing. Casing ini adalah satu penampilan. HP yang rusak, HP yang lemot, HP yang error, tapi kalau diganti casing tetap bagus kelihatan. Nah, casing ini adalah penampilan manusia memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kelihatan dia sungguh-sungguh, tetapi sebenarnya di dalamnya HP-nya rusak dan error atau lemot. Di hadapan Tuhan sangat tidak berarti. Tetapi kalau casingnya bagus, penampilan kita memuji, membesarkan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan dari hati kita, dari dalam HP-nya bagus, maka itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kalau kita beribadah seperti HP, saya kasih contoh, HP yang bagus, tidak error, tidak lemot, dan casingnya bagus untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Inilah yang menjadi sukacita buat kita. Sebab itu pada hari-hari ini, jangan kita memikirkan yang negatif, tapi kita pikirkan positif. Maaf saudara, sebelum pandemi, sebelum COVID-19, arti positif itu yang baik-baik, yang sukacita. Arti negatif itu yang tidak baik. Tetapi karena dengan corona atau COVID-19 maka terbalik. Yang positif dibilang tidak baik, yang negatif itu yang bilang baik. Tapi saya ambil kata firman Tuhan, kita harus berpikiran positif dan jangan kita berpikiran negatif. Karena kalau kita pikiran positif menuju kebahagiaan, kalau kita pikiran negatif menuju kehancuran. Sekali lagi, marilah kita pikiran positif menuju kebahagiaan. Kita beri tepuk tangan kepada Tuhan. Kita bersukacita kepada Tuhan. Karena penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan tidak salah memanggil saudara dan saya. Ada rencana Tuhan. Di tengah-tengah apapun yang kita hadapi, kita harus berpikir yang bagus-bagus, yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat 8. Saya tidak akan bacakan, tetapi firman Tuhan itu berkata, pikirlah yang baik-baik, pikir yang manis-manis, pikirlah yang indah-indah. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Allah. Dan firman Allah ini memberikan semangat terus di dalam kehidupan kita. Biar kita miliki kuasa Roh Kudus yang berlari tidak lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Apapun yang kita kerjakan dan kita usahakan. Firman Allah berkata di dalam Mazmur, apa saja yang kita lakukan berhasil karena Tuhan bekerja dengan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman Allah. Kita akan berdoa. Kita
Tunduk kepala, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap banyak syukur kepadamu di saat-saat yang tak sangat sempit waktunya, tetapi kami dapat beribadah kepadamu ya Tuhan. Di saat-saat tak berdaya, Tuhan memberikan kekuatan buat kami. Seakan-akan banyak halangan untuk menghalangi kami beribadah kepadamu, tetapi Tuhan menangkan pada pagi hari ini kami dapat beribadah, memuji membesarkan namamu, sekalipun melalui online di rumah masing-masing. Bahkan saudara-saudara kita yang dapat mengikuti, hamba yakin Tuhan sudah memberkati. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Kami berdoa situasi dunia yang ada, khususnya Indonesia, Jakarta, Tuhan Engkau ambil alih. Pulihkan semua ya Tuhan. Kendalikan dengan kuasa pimpinanmu, baik dari pemerintah kami ya Tuhan, pusat, daerah, sampai di pedesaan. Bahkan Tuhan, kami berdoa khusus juga untuk para dokter, oh Tuhan, perawat yang Tuhan sedang merawat akan pasien-pasien yang ada. Tuhan berikan damai dan sukacita kepada mereka. Dan Tuhan Engkau berikan kesembuhan semua. Oh Tuhan, orang-orang yang terganggu dengan penyakit-penyakit, Tuhan Engkau tolong mereka, sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamatkan Indonesia. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Dan kami yakin Tuhan sudah diberkati dengan firman Allah pada pagi hari ini. Tuhan Engkau jamah seluruh sidang jemaat yang ada di rumah. Dengan segala usaha, Tuhan Engkau buka jalan, sekalipun dalam situasi menghadapi banjir, tetapi kami yakin sukacita melimpah. Engkau lindungi segala usaha-usaha yang ada, baik itu berupa toko, oh Tuhan, juga pegawai, apa saja yang dikerjakan oleh seluruh jemaat Tuhan. Engkau buka jalan, berikan kesehatan, kekuatan, pagari semua dengan, oh Tuhan, malaikat sorga, sehingga kami hidup damai dan sukacita di dalam Engkau. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Saat ini hamba berdoa untuk segala pengorbanan-pengorbanan, baik itu milik Tuhan, kolekte juga Tuhan, dalam persembahan apa saja yang diberikan oleh sidang jemaatmu ya Tuhan, diakonia, uang kas, Tuhan Engkau ulurkan tanganmu yang penuh kuasa, tanganmu yang penuh belas kasihan, bersama tangan hamba pada saat ini, untuk menumpangkan tangan atas persembahan-persembahan yang ada. Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan semua persembahan ini. Hamba serahkan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau turunkan kuasa api Roh Kudus, membakar semua persembahan ini dan berbau harum di hadapan-Mu. Balaslah dengan berkat berlimpah sesuai firman-Mu. Terpuji namamu Tuhan Yesus. Dan kami yakin Tuhan, ibadah pada hari ini Tuhan sudah memberkati. Dan kami siap untuk mengakhiri ibadah ini. Kita menyanyi satu pujian untuk doa berkat. Kita menyanyi Yesus yang termanis buat jiwaku. Haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta sama Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. kita
kedua tangan kita, kita terima berkat daripada Allah. Berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk mengangkat kita bersama-sama di awan-awan yang permai dengan damai dan sukacita. Terpuji namamu Tuhan. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.